Masih bersama saya Saudara Paulina Jaru di Sapa Kaltim pagi hari ini, dan masih bersama narasumber kami ada Pak Ilham dan Pak Suryono ya. Ini mungkin bebas Bapak-bapak siapa yang mau menjawab. Tadi mungkin sudah disinggung Pak Ilham ya, untuk perawatan dari Mando sendiri ternyata ada perawatan khusus. Nah kalau untuk koleksi yang lain Pak, kayak contoh mungkin di situ saya juga sempat berkunjung dan saya lihat ada banyak foto-foto juga. Ada juga tadi Bapak katakan miniatur juga, dan itu pasti perlu perawatan khusus ya Pak ya. Nah itu seperti apa perawatannya Pak? Ya baik, sedikit saya jelaskan. Untuk perawatan koleksi yang khususnya dari besi ya, senjata maksudnya. Nah itu memang kita punya alat minyaknya sebenarnya minyak pelumas itu, yang memang kita dengan alat lap yang dari kain, itu biasa kita menyemprotkan itu minyak pelumas itu supaya anti karat ya. Biasanya kalau senjata kita kan biasanya itu juga berkarat ya. Jadi senjata seperti jenis Browning, mortir, maupun senjata yang lainnya itu kita usap dengan menggunakan alat itu tadi, pelumas tadi. Termasuk di dalamnya sebenarnya jujur aja kami juga termasuk salah satu Mando ya. Mando itu yang besarnya panjang 2 meter selalu kita buka kurang lebih setahun sekali itu sebenarnya. Kita buka, memang Mando pun bisa berkarat juga di dalamnya itu. Jadi kita sambil berdoa lah ya. Kita buka, kemudian kita kasih minyak pelumas juga. Istilahnya kalau bahasanya ada juga yang katakan mandi kembang, tapi enggak lah, perlu mandi kembang lah. Kita selalu bersihkan koleksi itu dengan perawatan yang benar. Saya rasa ada aura-aura yang negatif tadi itu kita letakkan dengan nilai-nilai agama yang kita anggap positif saja lah gitu. Tapi insya Allah kita rawat dengan benar, mereka juga nggak akan mengganggu kita. Ada nilai plusnya untuk kita. Jadi salah satu kalau senjata Mando tadi kita harus lah, kita nggak boleh terlalu kasar juga dengan benda-benda seperti itu. Kemudian termasuk senjata-senjata lainnya. Nah yang nggak kalah pentingnya itu salah satunya tadi alat kesehatan tadi, yang timbangan obat tadi. Kemudian ya kita harus lap dengan alat tisu dan sebagainya. Nah, supaya minimal sebulan sekali selalu kita pantau senjata-senjata itu. Kalau misalnya biasa namanya anak pengunjung itu juga termasuk ada yang kreatif, mereka kreatif apa? Kreatif senang dengan memegang-megang benda-benda itu kan gitu kan. Pernah nggak sampai jatuh? Iya, karena sudah dinaikin tuh tempat-tempat itu ya. Anak-anak kita maklumin aja. Nah, namun kita selalu waspada, dan setiap hari beberapa hari sekali selalu kita lihat kondisinya seperti apa senjata itu. Nah kemudian lagi yang nggak kalah pentingnya itu miniatur seperti lemari-lemari kaca ya tadi kan. Nah kan karena sebagian itu lemari-lemari sudah tua Mbak, jadi kadang-kadang sudah dimakan rayap itu sebagian tuh. Kita khawatir sekali itu kalau ada bubuknya sudah pada jatuhan di lantai, sudah ternyata ini harus kita kasih minyak juga. Ternyata bukan hanya senjata kasih minyak, tapi salah satunya lemari-lemari yang tadi dari kayu tadi juga kita kasih minyak pelumas supaya mengurangi daripada ya binatang-binatang rayap tadi, supaya termasuk kita selain menggunakan minyak pelumas juga kita gunakan ini semacam cover barus ya. Cover barus kala itu alat yang mana mencegah daripada binatang-binatang yang akan mengganggu, merusak daripada peralatan koleksi tadi. Itu salah satunya seperti itu. Itu tiap bulan lap pakai pelumas tadi Pak? Iya kita usahakan seperti itu. Termasuk senjata-senjata yang besar di meriam di depan itu juga salah satunya beliau dengan tim khususnya dari BPK tadi itu juga pakai pelumas juga itu Pak? Iya, menggunakan pelumas. Dan yang mungkin nanti kita menganggap itu benda itu dikhawatirkan berkarat, nah tentunya ada beberapa tim peninjau ya, mungkin dengan menggunakan alat cat ya, karena cat itu nggak sembarang cat juga sebenarnya kan, untuk supaya kalau khawatirnya kalau hujan panas meriam itu kan lama-lama kan rusak juga kan. Maka kita upayakan dengan menggunakan cat yang lebih bagus lah supaya yang tahan karat. Ini pakai cat kapal. Jadi semua itu diperbarui terus ya Pak ya? Maksudnya ada nggak yang sampai rusak terus disimpan, atau memang yang rusak diperbaiki kemudian dibersihkan gitu? Iya, rata-rata kalau senjata dan alat koleksi yang sudah kita pamerkan itu ya, itu selalu kita rawat, jangan sampai dia rusak. Jadi sejak 2008 belum ada yang sampai rusak Pak ya? Iya, ya alhamdulillah sampai sekarang aman aja. Kita khawatir saja supaya, kecuali ini ada beberapa contoh koleksi yang
Harlika ya, yang contohnya seperti bendera-bendera itu juga ada yang sudah dari 2008 sampai sekarang kan itu barusan kita akan mengadakan pembaharuan ya Pak ya. Iya. Kita buat semacam ya pasangannya lah ya yang sama, tapi kita butuh baru supaya untuk replikanya saja. Supaya yang lama kita bisa simpan, supaya nanti replikanya penggantinya yang baru kita buatkan contohnya lagi yang baru, supaya ada perubahan lah, walaupun nggak apa-apa supaya jenisnya sama dengan yang lama tadi. Itu salah satu seperti itu. Luar biasa ya. Iya. Bahkan sampai foto-foto dari 2008 tidak ada yang rusak ataupun pecah ya Pak ya, semuanya tetap utuh dan terawat Pak ya. Iya. Namanya museum memang harus gitu ya. Harus terawat terus. Tugas kita sudah melakukan itu. Harus terus dirawat dan ini dengan perawatan khusus tadi ya, dengan minyak khusus, minyak pelumas tadi. Iya. Oke, kemudian Pak Ilham dan Pak Suryono, antusias masyarakat Kota Balikpapan untuk kunjungan ke museum sejak 2008 sampai sekarang, apakah ada peningkatan atau bagaimana? Sampai sangat banyak Mbak, sangat antusias, terutama pelajar-pelajar. Karena kan saat ini kan pelajar juga mereka ada semacam kurikulum belajar di luar kan, maksudnya mengambil ilmu di luar, termasuk ke tempat-tempat sejarah seperti museum. Di situ setiap bulannya itu memang kami ada menyampaikan kepada pihak dinas terkait seperti dinas pendidikan itu apabila rombongan sekolah itu harus menggunakan undangan. Surat undangan. Surat permohonan saya ulangi, surat permohonan itu untuk mengunjungi ya. Jadi untuk antusias sangat banyak Pak, sangat bagus antusias terutama pelajar-pelajar kita dari mulai PAUD, TK sampai dengan SMA, Mbak. Iya. Itu tiap bulan pasti ada. Pasti ada, Mbak. Bahkan setiap hari kita jadwal. Ya, jadi 1 bulan berapa banyak pengunjung biasanya? Kami hitungannya laporannya per tribulan, Mbak, setiap 3 bulan. Sekitar 2.000-an lebih, 2.500 lebih kalau di total. Wow, banyak juga ya. Iya. 2.000-an per 3 bulan. Artinya sebulan bisa dibagi 3 lah ya. Iya. Sebulan berapa ya, Pak? Karena sekali berkunjung 80, 100 orang. Iya. Kadang kami bilang juga, Bu, jangan hari ini Bu, besok aja. Kita jadwal setiap hari. Udah penuh. Itu langsung booking seharian Pak, 1 kali visit itu? Iya, karena kadang-kadang kunjung sampai dua kali kan, 2 sekolah maksudnya. Nah, jadi setiap hari itu kita harapkan sebenarnya kita jadwal 1 hari hanya 1 sekolah saja gitu kan. Karena jumlah sekolah itu kurang lebih anaknya sampai di atas 50 anak kan rata-rata. Anggaplah sekitar, bahkan untuk insya Allah besok ini ada juga yang berkunjung dari SD 04, rencana besok kita kurang lebih jumlahnya 102 anak dengan gurunya 4 orang. Nah ini kan ya lumayan banyak lah ya kan. Iya. Jadi kadang-kadang kita yang sebagai pemandu pun merasa kewalahan juga memandu ini. 100 orang. Iya, 100 anak ini. Pemandu gurunya 4, itu gurunya juga pusing. Iya. Inilah ya dilematisnya seperti kita sebagai pemandu di museum seperti itu, tapi kita merasa senang. Bahagia karena kita bisa memberi motivasi pelajaran kepada mereka. Iya, betul sekali. Salah satu sarana edukasi, kemudian memberikan bimbingan pelajaran, dan terutama mereka merasa bangga kalau melihat TNI itu, ternyata salah satu pejuang pahlawan yang harus dicintai ya kan, harus dimiliki oleh bangsa kita di zaman sekarang ini. Pernah nggak ada satu pelajar gitu yang pernah berkunjung kemudian datang dengan menggunakan seragam TNI Pak ke situ? Oh iya. Ada juga? Banyak juga. Dan saya tuh saya yang dulu pernah kesini gitu. Saya salutnya mereka tuh. Anak-anak tuh kalau datang itu ngeliat senjata tuh mereka lebih tahu kadang. Pak, yang ini fair flower kan? Loh, kok tahu? Iya. Saya pernah main game di PUBG apa FF. Iya, pinter. Ya, bagus lah. Jadi ada gunanya juga ternyata main game gitu istilahnya. Jadi dia udah lebih menguasai ya. Oh iya benar. Detail itu namanya ya, luar seperti biasa. itu. Ya, ini buatan Rusia ya. Iya. Wow. Tahu dia. Sampai pembuatannya juga tahu, luar biasa ya. Kemudian kalau misalkan selain menerima kunjungan atau visit dari anak-anak sekolah tadi Pak, apakah ada kegiatan rutin semacam pameran mungkin yang sering diadakan untuk masyarakat umum gitu? Iya. Kalau kami pameran itu kami bekerja sama berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari mulai kota ataupun provinsi. Tahun kemarin kan ada Pekan Kebudayaan Daerah tahun 2023 itu dilaksanakan di DOM, kita ada pameran senjata. Kemudian nanti bulan Juli nanti ada pameran alat musik tradisional. Tapi kebetulan kami sih tidak ikut karena
isinya kami tidak ada alat, tapi seperti pameran tersebut, pameran-pameran keliling itu kami biasanya menempel mengikut dengan dinas. Jadi yang ngadain dinas, nanti Ya, ngundangnya juga dari museum mengundang juga. ke museum ya, karena Itu yang kalau ada undangan seperti itu yang di bawah semua yang ada di tidak. Mari senjata aja. Senjata aja. Karena kan ciri khas kami senjata. Iya. Yang nggak dimiliki museum-museum lain kan ya senjata kan gitu. Kalau yang lain kan sudah punya semua, ini senjata ada. Tapi kalau dari museum sendiri pernah membuat suatu pameran besar untuk masyarakat umum selama dari 2008 sampai sekarang? Pernah kita 2014 nggak salah Pak, namun maaf ini. Kita Apabila Kodam ada- itu pas udah ulang tahun Kodam, kita pernah mengadakan pameran di Lapangan Merdeka yang pertama. Yang kedua pernah di Lapangan Makodam juga pernah kita mengadakan pameran bersama, tapi khusus untuk TNI saja. Tapi untuk yang berkunjung masyarakat Balikpapan yang datang ke Kodam kita. Jadi kita membuat beberapa Tenda gitu ya? Stand-stand stand-standnya itu. Jadi kita memiliki, karena kita museum, ciri khas museum, jadi kita mengisi koleksi kita tentang museum itu dengan senjata-senjata. Dan senjata satuan-satuan lain juga kita punya sebenarnya. Terus seperti satuan perbekalan, peralatan, terus termasuk juga bergabung dengan Angkatan Udara, Angkatan Laut. Itu pernah pameran bersama mereka. Jadi karena kita ciri khasnya museum, makanya kita yang dipamerkan adalah salah satunya koleksi ini. koleksi senjata lama. Iya. Memang harus begitu ya, supaya masyarakat umum juga tahu ya Pak ya. Iya betul. Iya. Kemudian Pak, ada strategi mungkin yang ingin digodok oleh museum ini untuk supaya lebih menghadirkan pengunjung gitu ke depan, atau supaya masyarakat umum gitu Pak. Karena kita tahu juga sekarang zaman modern ya Pak ya, zaman teknologi juga. Iya. Dan juga saya lihat beberapa museum di kota lain itu sudah mulai mengikuti digital, di era digital. Betul. Apakah ke depan Museum Kodam 6 juga akan ada rencana seperti itu? Mungkin pameran virtual atau bagaimana gitu Pak Ilham? Kalau untuk saat ini sih dari museum kami lebih ke promosi ya, promosinya seperti media sosial kayak seperti TikTok, kemudian Instagram. Kami punya Instagram juga, ada TikTok juga. Untuk TikTok sendiri sih ada beberapa konten yang saya upload. Di situ terkait dengan perkembangan tempat-tempat atau sejarah di wilayah Balikpapan sih yang ada kaitannya dengan militer. Seperti lapangan terbang Sepinggan. Nah, Ada Auri. fotonya dulu tahun 50 ada, kemudian dibandingin dengan tahun sekarang. Kemudian Meriam Marconi zaman dulu seperti apa yang masih aktifnya, sekarang seperti itu. Kemudian Meriam Gunung Meriam seperti apa fotonya dulu. Kemudian ada pom bensin yang di belakang lapangan Poni, itu adalah pom bensin pertama sebenarnya. Tapi bukan yang sekarang, ada sebelah ujungnya di situ. Saya punya fotonya seperti itu saya upload. Dan itu sifatnya ya sejarah perkembangan yang kaitannya ada militernya di situ. Seperti itu. Supaya menarik followers lah. Jadi ini ada Museum Kodam, nanti apabila mau lebih detail ya silakan berkunjung seperti itu. Nantinya juga menggunakan media sosial juga di sini media Pak sosial ya? Mbak. Kalau ada namanya Museum Kodam 6 Melawarman atau Museum Dam 6. Kalau Instagram Museum Dam 6, kalau untuk TikToknya Museum Kodam 6. itu yang kreatornya Bapak juga Pak Saya ya? sendiri. Luar biasa. Nggak apa-apa, Untuk Mbak. mempromosikan. Iya. Cukup aktif juga orang. Lumayan followernya Instagram kami 1.900. Wow. Kemudian untuk TikToknya sih karena masih baru 180-an baru. Tapi ke depan ada rencana untuk lebih mengembangkan gitu, Pak. Saya Mungkin lagi pembangunan museum, kalau tadi Bapak ada singgung juga ya untuk mengembangkan bangunan museum. kalau untuk konten, kalau untuk koleksi sendiri sekarang saya lagi ada beberapa koleksi itu yang sudah saya pasang QR code. Jadi di situ supaya orang berkunjung itu kalau mau lebih detail ya tinggal scan, nanti ada bisa di situ lihat keterangannya. Tapi belum semua koleksi, saya masih bertahap. Nanti mungkin untuk selanjutnya sih inginnya saya sih mau membuat virtual tour yang 360 itu, tapi masih saya pelajari nanti insya Allah bisa lah. Kalau untuk perkembangan wilayahnya perkembangan bangunan sendiri ya seperti yang saya katakan tadi, mungkin tahun depan kan kita ada proposal ke provinsi 3,4 miliar untuk dieksekusinya tahun depan. Untuk berarti tahun depan kita sudah bisa lihat wajah baru dari museum Kodam Melawarman ya Pak ya. Wah, saya penasaran nanti seperti apa. Tidaknya lebih bagus. Iya, mudah-mudahan tambah lebih bagus ya Pak. Tidak kalah juga dengan museum lainnya di kota-kota lain. Terakhir kita sudah di penghujung ya di talk show ini, mungkin untuk Pak Ilham dan Pak Suryono, apa harapan untuk
kemajuan museum dan juga untuk supaya masyarakat lebih terbuka lagi untuk mempelajari sejarah ke depan. Iya, salah satunya kita ingat tokoh negara kita, tokoh perjuangan kita, seperti Bung Karno mengingatkan kepada masyarakat khususnya bangsa Indonesia, kata beliau apa, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi mudah-mudahan anak bangsa kita, khususnya generasi sekarang, sejarah ini sangat penting bagi perkembangan sejarah setiap negara. Maka negara Indonesia jangan sampai hidup di bawah kemiskinan terus, walaupun zamannya modern, ya. Kadang-kadang kita kan melihat banyak masyarakat kita yang masih di bawah kemiskinan masih banyak. Oleh sebab itu maka kita selalu berjuang, bagi kita sama-sama meningkatkan khususnya kualitas pendidikan kita, khususnya untuk mencintai generasi kita di masa akan datang dan di masa yang lalu. Karena apa? Generasi akan datang ini bisa berkembang dan bagus apabila dia selalu mengingat sejarah perjuangan sebelumnya, ya, khususnya bangsa Indonesia. Mudah-mudahan ke depan generasi kita bisa banyak belajar dari generasi yang terdahulu. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih maju lagi, insya Allah. Mungkin Pak Ilham ada tambahan? Untuk sejarah ya Mbak ya, kita sama-sama tahu lah yang kita tampilkan itu adalah benda-benda bersejarah yang sifatnya erat kaitannya dengan perjuangan khususnya militer. Harapan saya, ya kita sama-sama tahu negara kita ini adalah negara yang luas, yang besar, yang mungkin dengan kondisi keterbatasan namun semangat juang tetap ada. Nah, jadi harapan saya dari adik-adik atau masyarakat pelajar yang ingin meraih cita-cita, kita harus mau atau mengisi kemerdekaan dengan cara apa ya? Dengan cara belajar yang rajin, kemudian cita-cita apapun itu untuk mengisi, dari mulai menjadi guru, menjadi reporter, menjadi tentara, yang penting sifatnya untuk mengisi kemerdekaan. Karena apa? Tentara tidak bisa berjuang sendiri. Karena sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan semesta. Kan? Tentara itu lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kembali kepada rakyat kan. Jadi apabila suatu saat negara membutuhkan, ya kita semua ikut angkat senjata. Nggak ada senjata, angkat bambu. Nggak ada bambu, lempar batu. Intinya seperti itu. Jadi kita semuanya harus siap perang. Memang negara tidak menginginkan perang, namun apabila itu terjadi kita harus siap. Bagaimana caranya? Ya pertahanan harus kuat. Pertahanan harus kuat bagaimana? Ya kita harus bersiap dengan segala kemungkinan yang ada. Karena seperti alutsista dan lain-lain, kita harus bisa harus bisa mempersiapkan. Tidak mungkin pada saat perang kita harus mempersiapkan senjata kan. Nih senjata yang lama aja kita butuh kan gitu kan, untuk bagaimana untuk bisa memodernisasi, apalagi senjata yang baru, kita harus bisa mengolah itulah seperti itu. Jadi inti dari saya adalah di sini dengan adanya museum kita bisa melihat benda-benda yang bernilai sejarah, terutama dengan senjata maupun tentara-tentara kita, ya kita bisa lebih termotivasi untuk bisa mengisi kemerdekaan dan bersiap untuk segala kemungkinan yang ada di negara kita. Baik. Jangan lupa untuk terus belajar sejarah dan tetap berjuang ya untuk mengejar cita-cita ya, entah itu sebagai dengan profesi apapun, tidak hanya sebagai TNI di sini Pak ya. Betul ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Suryono dan Pak Ilham waktunya pagi hari ini di Sapa Kaltim. Semoga rencana-rencana Museum Kodam 6 Lorun ke depan bisa lebih lancar lagi Pak ya. Amin. Terima kasih Mbak. Pembangunan khususnya yang sangat dinantikan tahun depan ya Pak Ilham ya Pak. Semoga lancar Pak, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Bapak-bapak waktunya pagi hari ini. Terima kasih saudara, Anda sudah menyaksikan Sapa Kaltim pagi hari ini. Saya Paulina Jaru pamit undur diri, sampai jumpa.